Alhamdulillah as-sami'i du'a as-sa'ilin alladhi faddala 'abdahu 'ala al-akharin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sayyidul kaunain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala mudzakiran bidzalika, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, karena nilai takwa inilah yang menyelamatkan seorang hamba kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tingkatan kebaikan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat zuhud, memiliki sifat merasa cukup dan juga menjauhi daripada cinta yang berlebihan kepada dunia. Dalam kitab Risalatul Qushairiyah disebutkan bahwa makna zuhud adalah wujudul rahah inda zalalil milki, adanya rasa ketenangan jiwa, tetap merasa nyaman saat kepemilikan itu berpindah di tangan orang lain. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya mereka yang sudah pada mencapai maqam zuhud adalah orang-orang yang berlatih hatinya agar senantiasa dalam keadaan tenang dan nyaman menghadapi segala problematika kehidupan dunia ini. Siapa di antara kita yang tidak diuji? Tentu jawabannya tidak ada. Dan tapi siapa di antara kita yang tetap tenang dan tegar menghadapi ujian? Inilah hanya dimiliki oleh orang-orang yang zuhud di dalam urusan dunianya. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh dan tiru bagaimana kezuhudannya, bahkan terkenal dan populer di kalangan sahabat-sahabat yang lain, yaitu adalah sosok sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang tidak pernah menyimpan harta setiap harinya, bahkan yang ia miliki di hari-hari pasti ia habiskan di hari itu juga, sehingga hal ini sudah dikenal di kalangan para sahabat. Bahkan beliau menerima uang seberapapun banyaknya, pasti beliau akan berikan kepada orang yang membutuhkannya
jika beliau sudah mencukupi dari segala keperluannya. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saat Abu Dzar Al-Ghifari diuji oleh Sayyiduna Muawiyah, seorang raja yang menguasai negara Damaskus atau menguasai negeri Syam saat itu, dan beliau kirim utusan untuk memberikan uang yang banyak senilai 1000 dinar kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Begitulah para jamaah sekalian, jika kita tinggalkan dunia dengan penuh keikhlasan dan takarrub kepada Allah, maka dunia akan mengejar kepada kita. Namun jika kita tinggalkan dunia karena bermalas-malasan, ketahuilah bahwa itu adalah Anda sedang dalam godaan syaitan. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, datanglah utusan sahabat Muawiyah membawa uang sebanyak 1000 dinar, atau jika dirupiahkan saat ini kurang lebih 3,5 miliar banyaknya. Ibadah Allah, uang ini tidak kecil nilainya, uang ini sangat besar nilainya. Tapi apa ketika beliau terima saat uang ini datang kepada Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang terkenal zuhudnya? Beliau terima uang ini karena sudah diberi oleh raja bernama Muawiyah. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, zuhud terhadap dunia bukan berarti tidak menerima uang. Zuhud terhadap dunia bukan berarti tidak menggunakan pakaian yang mahal. Zuhud terhadap dunia bukan berarti tidak memiliki mobil kendaraan yang mewah dan rumah yang mewah. Tetapi zuhud terhadap dunia adalah ketidakterikatan hati dan tidak dibudakin jiwa kepada keuangan atau kekayaan duniawi yang sifatnya sementara. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Dzar Al-Ghifari menerima uang senilai 3,5 miliar. Ketahuilah apa yang dia lakukan. Di hari yang sama ia menerima uang, di hari yang sama ia menerima harta tersebut, maka dengan cepat ia cari orang-orang fakir dan miskin, orang-orang yatim dan du'afa, orang-orang yang membutuhkan akan uang tersebut, tanpa disisai sedikit pun dari uang yang diberikan oleh raja senilai 3,5 miliar. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas putusan itu kembali menghadap Muawiyah. Di tengah perjalanan ia takut dan khawatir. Lalu kemudian kembali lagi menghadap Abu Dzar Al-Ghifari. Saat kembali lagi menghadap Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang menjadi utusan Muawiyah tersebut menanyakan uang yang sudah diberikan 3,5 miliar, di mana keberadaannya sekarang. Lalu apa jawabnya Abu Dzar Al-Ghifari di hari yang sama? Uang tersebut sudah aku berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Andai Anda ingin kembali uang tersebut, saya berjanji saya akan upayakan mencari uang tersebut untuk mengembalikan dan memenuhi permintaan Anda. Ibadah Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana teguh pendirian, bagaimana jiwa yang kuat yang dimiliki oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Berani bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang sudah ia terima. Berani pula mencari uang senilai yang besar 3,5 miliar tersebut. Bahkan uang yang sudah diterima itu berani ia berikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan tidak mampu terhadap menjalani kehidupannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika hamba sudah sampai makam derajat tersebut,
maka berarti nilai kezuhudannya amat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah potret seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari yang diceritakan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika yu'tillahu man yasha. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki daripada kekayaan maupun kelebihan, tetapi rasa kelebihan, rasa kekayaan itu tidak menguasai jiwanya sehingga ia tidak diperbudak oleh cinta kepada dunia. Maka dalam hadis riwayat Imam Baihaqi disebutkan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Bagi orang yang zahid di jalan Allah, bagi orang yang berlatih hatinya menjadi orang yang zuhud, itu selalu berpedoman kepada kata-kata tersebut, yaitu cinta yang berlebihan kepada dunia itu merupakan pangkal dari segala kesalahan. Bagaimana seorang saudara bisa berantem? Bagaimana seorang saudara bisa bertengkar akibat warisan? Karena berlebihan dalam hatinya cinta terhadap dunia. Bagaimana seorang politikus bisa hujat menghujat, hantam menghantam, bahkan membuka aib serta menjelek-jelekan satu lawan dengan lawan lainnya karena terlalu cinta ingin mendapatkan kepemimpinan. Begitu pula bagaimana pertengkaran para bisnismen, bagaimana pertengkaran para pengusaha yang khawatir akan lapaknya diambil, yang khawatir akan kepemilikannya diambil, dicabut, disaingi. Ini karena kecintaan dunia yang berlebihan yang melekat dalam jiwanya. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah rizki kita di dunia ini sudah ada catatan dan garis takdirnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan Allah sudah tetapkan rezekinya. Tugas seorang hamba hanya berikhtiar dan berdoa. Adapun hasil itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam rukun iman yang keenam, kita dianjurkan untuk meyakini iman, berkeyakinan kepada Allah bil qada'i wal qadari, dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi min Allah. Baik dan buruknya itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah khawatir kehilangan harta. Jangan pernah khawatir harta Anda akan diambil oleh orang lain. Jangan pernah khawatir dagangan Anda diambil sebab orang lain dagang yang samaan atas dagangan Anda. Tetapi khawatirlah jika kita menghadap Allah, harta yang kita bawa bukan harta yang halal, bukan harta yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Inilah yang perlu kita khawatirkan, sebab semua manusia akan ditanya ketika menghadap kepada Allah, dari mana harta yang ia dapat dan kemana harta yang ia sudah dapat diberikan kepada siapa. Ibadallah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dari cerita singkat tersebut menjadikan tumbuhnya rasa kezuhudan dalam jiwa kita dan menjadikan nilai-nilai ketakwaan dalam hati kita Allah tingkatkan, serta kita berupaya terus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli